Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bolo, bertemu kembali dengan Kang Tri Channel. Di sini kami akan mewawancarai salah satu dari pentolan Vespa Religi Indonesia. Di Vespa Religi ini di IG, di TikTok itu fenomenal sekali. Jadi baik itu gerakannya, kemudian anggotanya dan lain sebagainya. Yang terkenal itu anggotanya Vespa Religi itu sarungan, senangannya sarungan, kemudian pakai kopiah kuplo. Tapi ketika mereka itu pergi touring atau apa itu ya seperti standar, artinya standar itu safety, pakai seperti kelengkapan itu. Oke, langsung saja di wawancara saya di kemarin itu saya sudah bertemu dengan owner Vespa Religi yang punya Vespa Religi, dan ini kebetulan alhamdulillah ada sekretarisnya, sekjennya Vespa Religi. Siapakah dia? Mari kita lihat bersama. Inilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yalah Mas Muhammad Lutfi. Ya, Muhammad Lutfi alias Sapi. Betul. Iya, betul ya? Betul. Saya nggak mau tanya kenapa kok Sapi, itu nggak dalam bahasan ini. Kali ini mohon maaf ya. Siap. Jadi ini Bolo, jadi ini salah satu dari pentolan Vespa Religi. Orangnya handsome, ganteng, apalagi pakai peci seperti ini, pakai sarung, emang santri. Iya, emang santri. Oke, Mas Lutfi, saya mau tanya ini. Mungkin bolo-bolo pemirsa juga penasaran juga, Vespa Religi itu apa sih, kemudian dibentuk kapan? Coba jenengan jelaskan saja ke pemirsa, apa sih Vespa Religi itu? Monggo. Vespa Religi itu dibentuknya itu tahun 2019. 2019, ya, belum COVID ya? Sebelum COVID. Ya. Kemudian termasuk anggotanya dan lain sebagainya itu kok seragam, kayaknya kok ketika kita lihat di konten-konten di IG-nya Vespa Religi, kemudian di IG personal itu kok sering ziarah, kemudian ada ngaji dan lain sebagainya. Ini grup Vespa apa capodoan sih sebetulnya itu? Coba jelaskan. Jadi gini, Vespa Religi itu terbentuknya awal-awal nih ya. Awal-awal itu memang belum ada namanya sebetulnya. Belum ada namanya. Tapi sudah ada anggotanya. Terbentuk nama Vespa Religi itu belum. Cuman sudah terbentuk anggotanya. Anggotanya sudah ada. Ketika itu secara tiba-tiba ya. Iya. Secara tiba-tiba kita mau mengadakan ziarah yang bernuansa touring. Kebetulan saya pakai masih Vespa ingat. maksudnya? Saya masih ingat. Itu owner VR itu Mas Haji Aufilah itu memang racunnya mantap. Iya betul. Betul, meracuni teman-teman. Luar biasa, masya Allah. Iya. Kalau racun biasa sih biasa. Kalau ini racunnya parah ini. Saya teringat sekali. Gimana? Soal slot. Saya slot apa? Slot yang judi itu kita bisa menampi. Oh gitu ya. Soal perempuan kita bisa menampi. Oh iya. Tapi soal Vespa saya akui, waduh, saya terjerumus ke sini. Oh gitu. Iya kebetulan. Oh gitu. Nah, akhirnya, ayo kawan-kawan, kita pergi touring. Tapi touringnya ziarah gimana? Berarti ya touring ya ziarah. Ya touring ya ziarah. Ada manfaatnya itu. Iya. Sesuai dengan namanya mungkin. Terus akhirnya saya ingat ketua umumnya itu membuat Mas Dwi atau Cino ya. Ini nanti pemirsa nanti Bolo lain waktu juga nanti akan saya pertemukan. Jadi baik itu ownernya Mas Kaji, kemudian ketua umum Vespa Religi, kemudian sekretarisnya atau mungkin anggota lainnya, nanti kita kolab bareng. Interview bagaimana nanti kesederhananya. Oke, lanjutkan, bisa lanjut. Saya teruskan ya. Ketika itu Mas Dwi atau Mas Cino itu membuat grup. Grup WA itu gini.
untuk mengkoordinir. Nanti ya. sore kita berangkat ziarah jam-jam berapa itu biar enak. Langsung dibikinkan grup WA. Siapa-siapa yang siap ikut. Kemudian siap berangkat gitu. Berangkat jam sekian. Oh iya. Grupnya itu tertulis Vespa Religi. Vespa Religi. Vespa Religi. Oh, dari waktu itu sudah ada terbersit bahwasanya ini loh nanti itu Vespa ini, ya grup ini untuk mengadakan acara religius. Oh iya. Ketika itu kebetulan pengen ziarah itu. Kebetulan kepengen ziarah. Akhirnya kita ziarah pertama itu sekitar putaran Amet Sewu, kita Nun Sewu di lingkungan Jepara dulu. Di Jepara dulu ya. Di makam Sunan Hadirin. Sunan Hadirin. Kita muter sampai Sunan Kudus. Iya. Muria. Finish seingat saya itu Kajen, Motomaken, terus pulang. Oh iya. Pulang sampai rumah kita nongkrong ngopi enak. Iya, nongkrong. Kok enak ya? Ternyata touring ini melekat di hati. Kok enak nuansanya touring sambil ziarah. Akhirnya kumpul bersama, ngobrol-ngobrol, curhat dan yang lain-lain. Akhirnya ya udah kita manfaatkan momen yang terbaik ini buat kepentingan masyarakat bersama. Kita teruskan grup ini. Itu ownernya dulu yang usul gitu, Mas Haji Aufi. Ayo kita teruskan kalau gitu. Terus saya pesen gitu, ownernya gitu sama saya. Kamu yang siap meracuni teman-teman yang lain. Ini berat ini. Kenyataannya alhamdulillah sampai detik ini Vespa Religi, Masya Allah, Alhamdulillah, dan semua anggota menyeluruh di pelosok-pelosok kota besar atau di pedesaan. Oke, Mas Lutfi. Jadi mungkin pemirsa bolo-bolo juga bertanya-tanya, Vespa Religi itu sepertinya Vespa apa sih? Vespa yang apa kok kemudian seperti itu? Katanya saya dapat bocoran itu anggotanya itu semuanya itu kok alumni pondok pesantren itu. Alhamdulillah. Betul. Kalau Mas Lutfi sendiri alumni mana dulu? Saya dulu, saya sedikit malu ini. Ya, nggak apa-apa. Dulu saya nyantri pertama kali, alhamdulillah di PRU Buyangan. Oh, Buyangan Tranggil. Oh iya. Ya, Buyangan Tranggil Pati. Dulu ada sedikit kejadian di pondok kebakaran. Oh pernah. Oh iya. Kebakaran tahun. Enggak usah dijelaskan lagi itu. Ya. Itu tuh saya pindah. Saya nggak punya baju sama sekali. Pindah akhirnya. Ya karena ada kebakaran itu. Ada kebakaran. Oke. Berarti contohnya seperti Mas Lutfi. Kemudian Haji Aufi itu katanya juga alumni Matolek. Alumni Matolek Kajen, santrinya Mbah Sahil Mahfud gitu ya. Kemudian yang lainnya juga sama ya? Yang lainnya rata-rata dari pondok mana saja? Dari Pondok Kajen, kemudian terus ada yang dari Lirboyo juga ada ya? Ada yang dari Kudus. Betul. Ada yang dari Malang, Singosari. Oh, Singosari ya. Dari Malang ada. Iya. Terus ada yang di Yaman. Ada yang di Yaman. Anggota aktif kita? Iya, anggota aktif ya? Bukan, ini bola luar biasa. Jadi selain merangkul anggota yang masih aktif di Indonesia, ini juga anggota dari VR ini juga ada yang di luar negeri. Jadi kebetulan mungkin di Yaman itu ngaji ya, belajar di Yaman sana. Oke. Jadi sedikit mungkin bisa ditarik kesimpulan bahwasanya Vespa Religi ini memang terbentuk dari inisiasi perkumpulan para alumni pondok ini kebetulan yang hobi Vespa pasti. Yang hobi Vespa kemudian buat satu perkumpulan. Kalau istilahnya kita itu ya kelompok atau jamiah tapi Vespa. Yang termasuk programnya itu yang menarik ini tadi. Programnya ada ziarah bersama, kemudian ada sosial, ada ngaji dan lain sebagainya. Oke. Dan saya dengar dan di IG-nya VR itu juga penasehatnya ini bukan orang sembarangan katanya. Jadi siapa itu? Coba jelaskan. Kebetulan di sini strukturnya sangat jelas sekali di Vespa Religi sampai detik ini. Penasihatnya Pak Haji Fathur Rahman. Beliau juga pengasuh pondok di wilayah Jepara, di Blingo tempatnya. Dan ada lagi penasehat
kita namanya Gus Yassin juga. Gus Yassin yang sekarang wakil gubernur itu ya, Mas Lutfi. Oh, luar biasa. Juga ikut jadi penasehat. Yo anggota, yo penasehat. Ya, luar dia biasa. punya apa itu alma mater jaket, VR punya juga jaket punya. semuanya. Oke. Jadi ini punya. sudah jelas. Jadi sudah jelas bahwasanya memang tadi sudah jelaskan Mas Lutfi bahwasanya VR itu apa, kemudian programnya tadi sudah salah satu dari beberapa programnya juga dijelaskan, kemudian anggotanya siapa-siapa, dan notabene kebanyakan malah pernah pesantren, pernah di pesantren, pernah mondok, bahwa bahkan wakil gubernur Jawa Tengah itu Gus Yassin, Tadsy Yassin Maimun itu juga termasuk penasihat, penasihat karena beliau juga suka sama Vespa, Vespa mania juga, dan kebetulan menjadi penasihat kita selain Bapak Haji Fathur Rahman itu. Oke, Mas Lutfi, kedepannya harapannya untuk Vespa Religi ini seperti apa? Monggo. Untuk harapannya memang kemarin saya sempat ngobrol-ngobrol sama owner VR, sama ketua Haji umumnya, ya VR ini nantinya kedepannya mau kita bawa kemana istilahnya gitu, dan kita sepakat untuk ini wadah untuk persaudaraan. Betul. Jangan sampai satu Vespa sejuta saudara. saudara. Luar biasa. Ini slogan yang semua lini, semua etnis, semua golongan, semua dengan Vespa ini menyatukan. Iya. Tidak hanya yang apa istilahnya yang berpeci atau semuanya berhak. Atau Vespa itu memang luar biasa, menyatukan sekali. Jadi slogan satu Vespa sejuta saudara itu memang betul-betul apa istilahnya ya, sangat luar biasa. Jadi persaudaraannya itu kental sekali. Iya. Tidak mengenal siapa saya dan lain sebagainya. Kalau sudah naik Vespa ya sama. Kalau di jalanan sama semua, mau selebritis, mau pejabat, mau orang biasa, mau apa itu ya biasa kalau sudah riding naik Vespa bersama. Apalagi dalam momen-momen acara ada momen itu ya sama saja, sama. Oke, Mas Lutfi, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih sudah bisa hadir di channel saya, Kang Tri Channel. Mungkin lain waktu mungkin bisa kita sambung lagi di waktu dan jam yang berbeda. Dan mungkin kalau pemirsa lebih bagaimana Vespa Religi itu dan lain sebagainya bisa dilihat di punya Egy ya, Egy Vespa Religi. Kemudian dan anggotanya di situ banyak, itu ada kegiatan-kegiatannya yang positif, mestinya di situ ada semua. Terima kasih. Demikian pada kali ini kita interview dengan salah satu anggota VR dan kebetulan pengurusnya juga tentang VR itu apa dan lain sebagainya. Mungkin cukup untuk memberikan pengetahuan bahwasanya VR itu juga sama dengan grup-grup yang lain atau kelompok Vespa yang lainnya, cuma mungkin benderanya berbeda saja, tapi tetap satu slogan, satu Vespa sejuta saudara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.